Salam, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 33. Mari kita mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Di pasal sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa dunia akan membenci kamu. Artinya membenci murid-muridnya. Jadi makanya dia katakan semuanya ini kukatakan supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Luar biasa. Ini adalah tantangan berat bagi pengikut-pengikut Yesus. Makanya ketika Yesus memilih murid-muridnya saat pertama kali, dia sering menyampaikan bahwa orang yang mau mengikut dia haruslah orang yang bisa menyangkal diri dan memikul salib. Seperti dikatakan di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sangat berat. Padahal mereka ini semua sebenarnya sudah dibaptis. Sudah dibaptis, diselam dalam air. Namun itu bukan tantangan berat bagi murid-muridnya. Yang penting bisa mengikut Yesus, mereka merelakan diri untuk dibaptis. Setelah itu Yesus berkata harus bisa menyangkal diri lagi. Harus bisa memikul salibnya. Mungkin kalau sekarang kita bilang itu kepada orang akan berpikir berapa kali. Susah sekali, ngapain ikut dia itu? Kalau hanya untuk dibaptis saja, gampang ya kan? Tapi ini harus bisa menyangkal diri dan memikul salib. Karena Yesus berkata, anak manusia dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Bayangkan tantangan ini. Syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya sangat luar biasa. Makanya kalau sekarang ada orang yang mengatakan mengikut Yesus itu sangat mudah, berarti tidak pernah mendengar pernyataan Yesus yang seperti ini. Murid-muridnya ini sudah 3,5 tahun mengikut Yesus. Masih ada lagi yang perlu disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Melalui ini Yesus mengajar murid-muridnya untuk tetap memiliki iman yang teguh. Walaupun banyak tantangan. Yesus pernah berkata, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya area yang akan mereka tuju, area di mana mereka akan bekerja adalah tempat yang ada serigalanya. Ada tantangan berat. Jadi menjadi orang Kristen itu sebenarnya tidak gampang. Yesus menyampaikan ini tidak sekaligus. Yesus menyampaikan pelan-pelan. Pertama dulu harus bertobat. Kemudian baru dibaptis. Setelah dibaptis
baru mengikut Yesus. Setelah itu mengikut pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan berbagai-bagai masalah di dalam kehidupan mereka 3,5 tahun mereka menghadapi itu. Tapi mereka tetap setia. 12 orang tetap setia. Hanya pada saat-saat terakhir satu orang gagal. Jadi tidak gampang sebenarnya mengikut Yesus itu. Tidak seperti yang kita lihat. Enak sekali mengikut Yesus itu. Memang enak. Dia menjamin kehidupan. Hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Yesus menjamin itu. Itulah kasih Tuhan kepada orang yang telah dipilihnya. Di ayat 1 tadi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini sudah saat terakhir sebenarnya ini. Ketika ia mengatakan bahwa aku akan pergi. Jadi dia berikan detail apa yang akan terjadi. Setelah aku pergi, nanti kamu akan dikucilkan. Bahkan ada orang-orang yang akan membunuh kamu. Dan mereka menyangka bahwa ketika mereka mau membunuh kamu, itu adalah ia sedang berbakti kepada Allah. Dan ini sudah terjadi. Sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, ini terjadi kepada murid-murid Yesus. Kenapa orang-orang dunia melakukan itu? Ayat 3 dikatakan, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya, orang-orang yang berbuat demikian sebenarnya tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Mereka merasa mereka adalah hamba Allah ketika mereka membunuh. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Yesus sedang memberikan pemahaman kepada murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya. Kamu akan merasakan hal-hal ini. Jadi supaya kamu tidak kecewa, lebih baik saya sampaikan sekarang. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus dia mengatakan ini sebelumnya karena dia ada di tengah-tengah mereka. Jadi dia tidak biarkan murid-muridnya diperlakukan semena-mena oleh orang lain ketika ia ada. Dia membela murid-muridnya. Kemanapun mereka berada, dia tetap berada di depan. Karena dia adalah gembala yang baik. Dia menghadapi. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk di depan. Kalau ada masalah, tidak. Tidak seperti itu. Yesus di depan. Namun, karena dia mau meninggalkan mereka, makanya dia mengatakan ini. Ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi pada saat itu saudara, jelas murid-muridnya sedih. Sepanjang malam dia berbicara kepada mereka dengan terus terang. Ya, sejak daripada hari Paskah itu sampai tengah malam dia berbicara kepada mereka dan murid-muridnya sedih, berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan, kepadaku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa. Tidak ada lagi keterbatasannya. Makanya ia mengatakan, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya, Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada kepadanya. Artinya dia tidak memiliki keterbatasan lagi. Dia adalah Bapa sendiri. Jadi lebih berguna daripada dia ada di bumi, dia masih memiliki keterbatasan sebagai manusia. Dia sudah mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia. Pasti ada keterbatasan. Dia berjalan seperti manusia, makan seperti manusia. Dia akan melakukan seperti manusia. Tapi ketika dia kembali pada posisinya, maka dia akan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sehingga ia bisa mengutus roh kebenaran kepada kita, kepada manusia, kepada murid-muridnya. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Artinya, Roh Kudus itu akan menggantikan posisi Yesus di bumi. Sebelumnya dia sendiri yang menyampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bertobatlah. Tapi ketika Yesus sudah kembali ke sorga, maka Roh Kuduslah yang mengerjakan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yesus melanjutkan pekerjaannya di bumi ini melalui Roh Kudus untuk menginsafkan orang-orang dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu aktif seperti Yesus. Makanya kita sekarang bisa melihat bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus tanpa kita injili, tanpa kita beritahukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus ini aktif. Nanti orang berkata, ya untuk apa kita kalau begitu? Kita berguna sebagai saksi, sebagai contoh bahwa orang-orang yang sudah menjadi murid-murid Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, memiliki perbedaan dengan orang yang tidak mengikut Yesus. Dalam kenyataannya banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Yesus, tidak menggambarkan apa yang sebenarnya yang dikehendaki Yesus, yaitu berbuah seperti pokok anggur yang benar, seperti yang diharapkan Yesus, seperti ranting-ranting yang tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu berbuah-buah yang baik. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan orang dunia ini, setelah dia mengingatkan, maka mereka akan melihat orang-orang yang benar-benar sudah percaya kepada Yesus, sehingga mereka akan mengerti, oh begini sebenarnya yang sudah menjadi murid Yesus itu, berbeda dengan orang yang belum mengikut Yesus. Maka mereka akan menjadi murid-murid Yesus juga. Jadi pekerjaan penginjilan sebenarnya bukan hanya kita yang melakukannya sebagai orang-orang percaya, tetapi Roh Kudus juga bekerja.
Namun sebagai saksi hidup sebagai manusia adalah kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Makanya kita harus berbuah, buah yang baik. Jangan kita berkata kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi kelakuan kita, hidup kita, melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Yesus. Itu yang jadi masalah. Jadi ayat 9 ini katakan akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi diteruskan oleh Roh Kudus, dan juga kita sebagai saksi Tuhan akan bersama-sama mengingatkan dunia ini, orang-orang dunia yang tidak percaya ini. Namun untuk menjadikan mereka menjadi pengikut Yesus, itu adalah hak Tuhan secara penuh, hak Bapa secara penuh, hak Yesus secara penuh, bukan hak kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang telah bekerja di ladang Tuhan, kadang-kadang dengan mengusahakan segala upaya supaya orang bisa menjadi murid Yesus. Itu memang tidak masalah, tetapi kita harus tahu sampai di mana batas kerja kita. Karena yang memberikan anugerah itu bukan kita. Kita hanyalah saksi. Kita beritahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang, tapi kita tidak mempunyai kuasa untuk menjadikan dia murid Yesus. Yang memiliki kuasa itu adalah Bapa di sorga. Dan yang menilai semuanya adalah Bapa di sorga. Bapalah yang akan menarik semua orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, yang benar-benar memiliki kasih akan Allah. Tuhan Yesus sendiri akan menarik mereka untuk menjadi murid. Pekerjaan kita adalah sebagai saksi. Dan setelah mereka bertobat dan mau dibaptis, maka kita akan tetap mengajar mereka seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini juga. Hingga sampai saat terakhir 3,5 tahun Yesus mengajar murid-muridnya, dari pasal-pasal sebelumnya Tuhan Yesus membersihkan murid-muridnya dengan firman. Artinya dengan mengajar orang-orang tentang firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang akan kita layani akan dibersihkan oleh firman itu. Firman itu berguna untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Artinya kalau masih ada kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada Allah, itu akan dibersihkan oleh firman yang telah kita ajarkan kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Dan pada akhirnya mereka juga akan tamat. Dan disitulah Tuhan nanti akan memberikan kepada mereka Roh Kudus, seperti yang telah diberikan kepada murid-muridnya. Jadi di pasal 16 ini, saudara, mereka masih diajar oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus masih hidup di dunia. Jadi apa yang dijanjikan ini akan datang nanti setelah dia naik ke sorga. Jadi setelah kematiannya, setelah dia mati di salib, kemudian dikuburkan, baru bangkit dari antara orang mati, baru setelah itu dia juga terus berbicara kepada murid-muridnya, terus meyakinkan mereka lagi. Ya, setelah itu dia naik ke sorga. Dari kematiannya sampai pada turunnya Roh Kudus, yaitu hari ke-50. Roh Kudus yang dijanjikan ini akan turun ke atas murid-muridnya dan ke dalam dunia. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ini
yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya, Yesus akan terus mengajar mereka melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia akan firman Tuhan. Roh kebenaranlah yang akan melanjutkan apa yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang tetap mengajar murid-muridnya. Setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan terus mengajar mereka. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh kebenaran ini akan menginsafkan manusia bahwa ada penghakiman. Karena penguasa dunia telah dihukum. Ini berhubungan dengan janji Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini telah terjadi, yaitu ketika Yesus disalibkan. Kaki Yesus itu dipaku. Artinya pada saat itulah ular dikalahkan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah yang dimasukkan Tuhan Yesus ini. Penguasa dunia ini telah dihukum. Mulai saat itu, penguasa dunia, ular itu telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi, Yesus mengatakan masih banyak lagi yang harus aku sampaikan kepadamu. Dan dia sudah melihat bahwa murid-muridnya tidak sanggup menanggungnya itu. Jadi Yesus tidak mengatakannya. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini artinya bahwa Roh Kudus itulah yang akan memimpin murid-muridnya, mengajar mereka lebih dalam lagi, dan akan menyampaikan kepada mereka apa hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu dapat kita lihat di kitab Wahyu, telah ditulis oleh Rasul Yohanes. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pekerjaan Roh Kudus ini juga akan memuliakan Yesus. Sebab Roh Kudus akan memberitakan kepada murid-muridnya, kepada kita, apa yang diterimanya daripada Yesus. Artinya, yang akan disampaikan oleh Roh Kudus itu kepada murid-muridnya dan kepada dunia adalah perkataan Yesus juga. Makanya dikatakan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Jadi apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu adalah apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Bapa di sorga. Jadi sama. Karena memang Allah itu adalah roh, tidak terpisahkan. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini perkataan Yesus. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Jadi di sini kita bisa memahami bahwa semua yang dimiliki oleh Bapa adalah dimiliki oleh Anak, oleh Yesus sendiri. Makanya ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pada saat Yesus sudah naik ke sorga, dia adalah Bapa sendiri. Dan roh yang diutus itu kepada murid-muridnya dan kepada dunia adalah rohnya sendiri. Roh Yesus. Roh Kudus itu roh Yesus. Roh Bapa, roh Allah sama. Tidak beda itu. Hanya dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk daging. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jadi ini yang kadang-kadang orang tidak bisa memahami ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu jugalah yang disampaikan oleh Bapa. Yang kita lihat sebagai manusia adalah Yesus ketika dia berbicara, tetapi sebenarnya yang menyampaikan adalah Bapa sendiri. Yang nampak kepada kita adalah Bapa sendiri. Karena Allah itu adalah roh, maka kita tidak melihat Bapa. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang bisa dilihat oleh mata itu adalah Yesus. Itu roh Allah, Roh Kudus yang telah menjadi manusia. Yang telah mengambil rupa sebagai manusia. Supaya manusia bisa melihat wajah Tuhan. Ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Ini kata-kata yang bisa dibilang susah dimengerti. Tinggal sesaat kamu tidak melihat. Tinggal sesaat kamu akan melihat. Jadi ada satu rahasia di sini sebenarnya. Jadi artinya ketika kita tidak bisa melihat dia secara manusia, atau murid-murid Yesus tidak bisa melihat Yesus dalam tubuh manusianya, itu terjadi ketika ia mati dan dikuburkan dan naik ke sorga. Diibaratkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesaat. Ya, artinya ketika dia mati, 50 hari setelah itu bahwa Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Ya, ketika turun ke atas murid-muridnya, apa yang terjadi? Mereka bisa melihatnya lagi. Yesus kan pernah mengatakan itu. Kamu akan melihat aku lagi. Di Yohanes 14 ayat 19. Katakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi maksudnya ini artinya hidup di dalam roh. Ketika murid-muridnya telah dibaptis oleh Roh Kudus, mereka akan melihat Yesus kembali. Jadi secara roh. Ayat 17. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Ayat 18. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Ayat 19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira.
kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi dia menyampaikan ini bahwa tidak lama setelah ini Yesus akan disalibkan, dan disitulah mereka berduka cita. Jadi dunia bergembira, orang-orang yang tidak memiliki kasih akan Allah, yang membenci Yesus, mereka akan bergembira. Sedangkan murid-murid Yesus berduka cita. Itu sebenarnya maksudnya. Dan itu nanti akan berubah. Setelah 3 hari, Yesus di dalam kubur, dia bangkit kembali. Mereka bersuka cita lagi. Itu maksudnya. Ayat 21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Yesus ini sedang menubuatkan sesuatu kepada mereka, bahwa mereka akan menderita ketika dia nanti ditangkap, dia disalibkan, dia mati di kayu salib, dan kemudian dikuburkan, kemudian bangkit kembali pada hari ketiga. Mereka akan melihat Yesus lagi, kemudian Yesus akan naik ke sorga, mereka berduka cita lagi, dan kemudian Roh Kudus turun di hari ke-50. Roh Kudus turun atas mereka. Maka Yesus mengatakan di sini, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apapun yang mereka minta sekarang tidak lagi mengharapkan kepada Yesus lagi sebagai manusia, karena Yesus sudah mati, dikuburkan, naik ke sorga, sudah tidak ada lagi. Jadi mereka sudah langsung kepada Bapa. Dan ketahuilah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Makanya dikatakan, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya dalam nama Yesus. Kalau kita meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena nama Bapa itu Yesus. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Yesus mengatakan bahwa sepanjang perjalanan mereka, 3,5 tahun mereka bersama, mereka tidak pernah meminta kepada Yesus. Ya, memang betul, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus langsung memberikan. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Mereka ini sebenarnya murid-murid Yesus seperti berada di satu keadaan di mana mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Itu terbukti ketika mereka dalam keadaan di mana Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka bingung apa mau dibuat. Nanti kita akan lihat di pasal 21, mereka akan melaut kembali. Ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Artinya dia mau terus terang bahwa siapa Bapa itu. Dia mau menyampaikan sebenarnya, aku ini Bapa.
Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, ini dia. Ini yang disampaikannya ini, bahwa murid-muridnya akan berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Contohnya, dalam nama Yesus, Bapa di sorga, berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Dalam nama Yesus. Apa itu artinya? Kepada Yesus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya langsung ini. Artinya bukan lagi dengan perantaraan manusianya Yesus. Tidak. Udah langsung kepada Bapa, kepada Yesus. Jadi Yesus bukan perantara lagi. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi artinya ini bahwa apapun yang mereka minta kepada Bapa di sorga, diberikan kepada mereka dalam nama Yesus. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sebenarnya ini bolak-balik, aku, Bapa, aku. Sebenarnya secara tidak langsung dia mengatakan ini bahwa aku dan Bapa satu. Jadi apapun yang kamu minta kepada Bapa itu sama dengan kamu meminta kepada aku. Karena aku adalah Bapa. Itu akan terjadi ketika Yesus sudah tidak di dunia lagi. Jadi tidak ada lagi anak. Karena misi penyelamatan sudah selesai. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu tugas, yaitu untuk memberikan keselamatan, untuk menganugerahkan keselamatan kepada dunia. Dan setelah tugas itu selesai, misi itu telah selesai, maka Yesus kembali ke sorga. Jadi ketika Yesus kembali ke sorga kepada Bapa, maka dia bukan anak lagi. Ketika dia melakukan tugasnya, dia adalah anak. Tapi ketika dia kembali, bukan anak lagi. Dia adalah Bapa sendiri. Jadi hanya untuk mencapai tugas misi penyelamatan ini, dia rela datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia rela untuk menjadi anak. Dia rela untuk menjadi manusia. Hanya untuk menyelamatkan manusia. Itulah makanya dikatakan keselamatan itu adalah anugerah. Itu tidak bisa didapatkan kalau dengan usaha manusia sendiri. Tapi itu adalah anugerah daripada Allah. Dia datang sendiri ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha, tetapi itu adalah anugerah daripada Allah. Tapi kita harus mau datang kepadanya untuk menerima anugerah itu. Dan setelah kita menerima anugerah itu, maka kita akan diajar, akan dibersihkan dari hari ke hari kehidupan kita, sehingga layak kita mendapatkan apa yang dijanjikannya itu, yaitu menjadi anak-anak Allah. Jadi yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita ini sebenarnya adalah status menjadi anak-anak Allah. Artinya diselamatkan dari perhambaan dosa, menjadi anak-anak Allah yang tidak berbuat dosa lagi. Amin. Ayat 29. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau
terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jadi pengertian murid-muridnya ini kepada Tuhan semakin lama semakin baik. Jadi memang ini tidak sekaligus disampaikan, pelan-pelan. Ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Ayat 32. Lihat, saatnya datang bahwa sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Jadi ini adalah pembuatan yang akan terjadi. Setelah Yesus ditangkap, maka murid-muridnya melarikan diri, dicerai-beraikan. Itu memang terjadi. Nah, dinubuatkan dan kemudian itu terjadi. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi semua yang disampaikan Tuhan itu supaya murid-muridnya memperoleh damai. Disampaikan duluan, nanti kalau sudah kejadian mereka tidak bingung. Mereka akan damai, oh iya memang Tuhan telah menyampaikan itu kepada kita dan memang ini akan terjadi. Jadi mereka tidak akan bingung. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus menyampaikan bahwa di dalam dunia ini murid-murid Yesus akan dianiaya. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya penguasa dunia saja sudah dikalahkan. Iblis itu sudah dikalahkan. Yesus mengatakan bahwa ia telah mengalahkan musuhnya. Mengalahkan dunia. Penguasa dunia. Apapun yang telah disampaikan Tuhan Yesus di pasal 16 ini adalah untuk memberikan pemahaman secara detail kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi setelah malam itu. Hal-hal yang membuat murid-muridnya itu sedih, berduka cita, sehingga ia memberikan kepada mereka pemahaman bahwa dia sudah mengalahkan dunia. Artinya jangan takut. Artinya penguasa dunia ini telah dihukum. Yesus telah mengalahkan penguasanya. Jadi kalau orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Yesus pun menganiaya kamu, itu kekuatannya tidak terlalu besar. Tidak akan dapat membuatmu hancur. Artinya teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa kamu adalah pemenang. Kamu sudah menang. Niat dari dunia ini yang menakut-nakuti kamu, jangan kamu takut. Karena bosnya saja sudah saya kalahkan. Itu tidak ada apa-apanya lagi. Dan Yesus menjanjikan bahwa kamu akan tetap melihat aku ketika Roh Kudus itu turun atas kamu. Makanya dia katakan tadi, penderitaanmu ini hanya sebentar, seperti orang yang mengandung. Namun setelah nanti kamu menerima baptisan Roh Kudus itu, kamu akan bersuka cita karena kamu akan melihat aku lagi. Artinya keadaan ini hanya sebentar saja, hanya sesaat saja, dan sebentar juga ya kamu akan
melihat aku lagi di dalam roh. Dan kuasa yang akan kuberikan kepadamu itu sama seperti kuasa yang sudah aku tunjukkan kepadamu saat ini. Bahkan nanti kamu akan dibimbing oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran yang belum kamu tahu sekarang, kamu akan mengerti nanti lebih lanjut. Itulah janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.